Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akhirnya bisa ketemu lagi ya. Eh, Minggu kemarin kita libur. Hari ini pertemuan em, pertemuan ke berapa ya? 13 kah? 13 Ibu. Ya, pertemuan ke-13 ya. Oke, salah di sini. Pertemuan 13. Em, Kita menunggu teman-teman yang lain silakan masuk karena ini masih sedikit yang masuk. Tolong bisa segera ya yang belum masuk silakan bisa masuk. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau memberitahukan info terkait perkuliahan kita ya. Jadi eh, kita masih ada eh, 4 kali lagi ya. Jadi ada pertemuan ke-14, 15, 16 ya. Termasuk hari ini ya. Jadi mungkin ada apa ya? Ada pemberitahuan karena ini kita lihat bulan ini kan bentar lagi mau ke Juni, sementara Juni itu kalau berdasarkan jadwal UAS itu hanya sampai tanggal 7 Juni saja ya. Jadi sementara pertemuan kita masih banyak ya, tagihan pertemuan kita ya. Jadi kalau saya lihat di kalender itu ya, untuk hari Kamis itu ada hari libur di minggu depan ya, di tanggal 23 hari Waisak itu. Jadi mungkin em, bisakah kita masuk, tetap masuk walaupun sebenarnya libur ya, karena kalau libur lagi nanti eh, sulit bagi saya dan mungkin adik-adik juga untuk cari waktu lagi gitu ya. Jadi em, ini kan pertemuan ke-13 itu tanggal 16 ya, tanggal 16 Mei hari ini. Kemudian minggu depannya pertemuan ke-14 itu masuk di tanggal 23 Mei. Jadi mohon maaf ini bagi yang beragama Hindu itu ya, kita tetap masuk ya di tanggal 23 Mei itu. Em, Kalau misalnya ada yang keberatan boleh, tapi eh, bisa dicari waktunya kapan lagi itu yang sulitnya ya. Apakah mungkin mau malam atau hari apa silakan, tapi semoga hari yang diganti itu saya bisa juga gitu ya. Karena saya masih tetap masuk hari Selasa, Rabu, Kamis itu ya. Nah itu jadi silakan penawarannya kalau misalnya tidak ada yang keberatan berarti di tanggal 23 Mei kita tetap masuk ya untuk pertemuan ke-14. Nah, lalu untuk pertemuan ke-15 itu tanggal 30 Mei itu tidak libur kalau di kalender. Nah, kemudian di pertemuan ke-16-nya tanggal 6 Juni gitu ya. Jadi itu rencananya. Kalau misalnya ada yang keberatan, khususnya yang hari libur untuk minggu depan, silakan bisa nanti diinfokan kembali ya. Dan mohon kalau misalnya ada yang keberatan, boleh didiskusikan dulu satu kelas kapan bisanya. Gitu, ya. Saya tunggu di Google Classroom infonya. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita em, tetap masuk di tanggal 23 Mei itu. Gitu ya. Mohon eh, tidak mendadak infonya gitu ya, biar saya juga tidak eh, nama- kalau misalnya mendadak takutnya nanti saya tidak bisa gitu ya di hari yang kalian mau. Eh, Jadi Iya itu Ibu, Ibu, ya gimana? mohon maaf. Nah, kami tanggal 23 kalau tidak salah itu mau turun lapangan Ibu. Ya itu. Nah, kalau misalnya ada praktek lapangan berarti tidak bisa di tanggal 23 Mei. Silakan bisa dicari di hari apa ya bisanya gitu ya. Kalau saya itu Selasa, Rabu, Kamis masuk gitu ya untuk mengajar.
Selasa itu saya full 3 kelas, kemudian Rabu itu saya adanya hanya sore hari saja, jam-jam 4 itu. Jadi mungkin kalau misalnya Rabu bisa pagi gitu ya, atau siang, ataupun malam juga tidak apa-apa sebenarnya ya, asal kalian bisa. Jadi minta tolong ketua kelas kalau misalnya memang tidak bisa di tanggal 23, tolong dikondisikan, ditanya dulu teman-temannya kapan bisanya gitu ya. Iya, Ibu. Ya, jadi 23 Mei ini saya pending dulu, minggu depan saya tunggu infonya kapan bisanya. Oke, mungkin itu eh, apa namanya info dari saya. Em, yang sebenarnya paling penting adalah di tanggal 23 itu atau pertemuan ke-14 itu kan masih ada presentasi dan diskusi yang harusnya hadir atau yang wajib hadir itu berarti pemakalah gitu ya. Jadi pemakalah yang nanti di pertemuan ke-14 harapannya bisa hadir walaupun mungkin di tanggal tidak di tanggal 23 gitu ya. Oke, jadi kita masih ada pertemuan ke-14, 15 ini yang penting sebenarnya karena masih ada materi gitu. Sementara di pertemuan ke-16, kalaupun adik-adik di tanggal 23 itu tidak bisa, kemudian tidak ada waktu lain lagi di minggu itu, berarti mundur di tanggal 30 pertemuan ke-14-nya. Nah, nanti yang jadi korban itu untuk UAS-nya gitu. UAS-nya berarti bakal tidak 1 minggu lagi setelah pertemuan 15, tapi mungkin besoknya atau mungkin malam baru saya kasih soal UAS-nya gitu ya. Jadi itu korbannya nanti tolong bisa dipikirkan kembali ya. Oke. Mungkin itu untuk info terkait perkuliahan ya. Kita bisa mulai eh, untuk materi hari ini. Materinya itu kalau dilihat di Google Classroom em, terkait aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Jadi pembekalannya di sini ada Elsa dan Reski Amalia Pratiwi. Apakah di Zoom hadir keduanya? Rizky Amalia Pratiwi kayaknya belum, Ibu. Belum masuk atau tidak masuk? Ini di sini dia baru sampai kita. Ya, Oh, jadi ada, Ibu, ada. ya oke, jadi hadir ya dua-duanya. Oke, moderator dan notulen dari kelompok lain ada yang mau bersedia? Di sini yang belum ada nilainya sama sekali itu saya tidak bisa usahakan apa-apa ya karena tidak ada tugas yang saya kasih. Ini ada Dea Febrianti sama sekali tidak ada nilainya. Berarti nanti saya kasih 0 tugasnya karena tidak ada keaktifannya. Yang kemudian Firmansyah juga tidak ada sama sekali di sini. Ya itu. Ada yang mau jadi moderator dan notulen? Maaf Ibu. Ya, ada yang mau jadi moderator dan Bu, notulen? saya atas nama Manik Rasari dengan Zat Rahma Satu akun. gabung di Zoom-nya Nilu Ya, Eka oke. Putrianti, Bu. Nilu Putu Ekayanti sama siapa tadi? Iya Ibu, sama jelek jaringan. Amanah Iya Ikrasari sama. sama Izat. Oh, Amanah sama. Izat Ibu. Ibu Muhajir juga Ibu gabung dengan Muhammad Lutfi. Bentar, saya catat dulu deh. Amanah Ikrasari, Izat, siapa lagi? Nilu Putu Ekayanti. Ya, oke. Itu sudah. Siapa lagi yang gabung? Muhajir Ibu dengan Muhammad Lutfi. Mau aja. Oke. Kalau yang pemakalah, Reski Amalia. Reski Amalia mana? Tadi katanya hadir. Kan, Ibu. Sementara bergabung Ibu. Bergabung
Maksudnya mau masuk sendiri atau bergabung dengan siapa? Bergabung dengan di sini juga. Sini. Tapi kamu bisa tidak menjelaskan soalnya kamu jadi pemakalah hari ini. Bisa, Bu. Oke, jadi yang tampil Elsa sama Reski ya, karena kalian pemakalah harusnya nanti ada nilainya untuk hari ini ya. Tapi tergantung apakah kamu bisa menjawab atau tidak nanti pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu ya. Saya tunggu. Oke, berarti itu infonya. Oh iya, tadi moderator dan notulennya siapa? Dari kelompok lain atau kelompok setelahnya bisa anggotanya. Kalau tidak ada, saya tunjuk lagi nih. Di sini yang nilainya cuman satu atau standar ya. Nurrahma Mutia bisa jadi moderator. Dan eh, siapa lagi nih? Nurul Zagita. Ada yang mau jadi moderator sama notulen? Nurrahma Mutia bisa jadi moderator, Dek. Bisa Bu, tapi sebelumnya mohon maaf Bu, soalnya dua pertemuan sebelumnya saya aktif Bu. Oh gitu. Berarti saya belum Nurrahma Mutia ini bukan Nur Mutia Rahmadani Iya Bu, yang di Nur sini. Rahmat. di motor. Gimana? Tapi kalau di sini saya catatnya nilai kamu masih standar ya. Kalau misalnya kamu aktif, tolong dikasih tahu lagi ke saya mana buktinya. Apakah dari notulensi catatannya? Nanti tolong dikirim ke saya biar saya bisa edit lagi nilainya ya. Semua lewat HP ku. Oke, siapa yang mau jadi moderator ini? Kalau tidak ada, ini kita tidak mulai. Saya Bu. Rama Muti jadi Nur Rahmat. moderator. Iya. Notulennya bisa Nurul Zakita? Tidak ada. Siapa jadi notulen di sini? Dea Ulandari bisa? Dea Febrianti baru hadir ini. Ada orangnya kah? Kalau tidak menyaut ini berarti tidak hadir ya. Dea Ulandari bisa jadi notulen, Dek. Iya, Bu, bisa, Bu. Oke. Ya, silakan bisa dimulai. Saya persilakan kepada moderator Nur Rahmah untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi hari ini. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas online ini dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Untuk itu saya bertugas sebagai moderator untuk hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja berikan kepada pemateri untuk memaparkan materinya hari ini. Kepada pemateri, saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Judul materi hari ini yaitu eksistensialisme. Next. Next. Yang pertama yaitu definisi filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan sebuah label yang diberikan terhadap banyak pemikiran filsafat yang berkembang pada Perang Dunia Satu dan Dua. Aliran ini mendobrak aliran pemikiran tradisional sebelumnya yaitu esensialisme yang hanya menganggap empirisme dan rasionalisme serta ontologi rasional tentang ada sebagai hakikat pemikiran. Pemikir-pemikir eksistensialisme telah menyepakati untuk menghilangkan setiap kemungkinan yang mengubah pertanyaan tentang ada. Yang selanjutnya, pembagian aliran eksistensialisme. Dalam eksistensialisme terdapat dua subbesar aliran, yaitu ateistis dan teistis. Yang pertama, eksistensialisme ateistis. Jean-Paul Sartre dianggap sebagai tokoh eksistensialisme ateistis. Asas pertama ajarannya yaitu eksistensi adalah keterbukaan. Ini berarti manusia harus dihadapi sebagai subjek. Artinya manusia tidak akan selesai dengan usahanya. Manusia tidak lain adalah tindakannya sendiri. Yang kedua, eksistensialisme teistis. Eksistensialisme teistis diwakilkan oleh Soren Kierkegaard, seorang tokoh yang dianggap bapak eksistensialisme. Ajarannya mengandung harapan untuk hidup di dunia ini. Ia percaya bahwa adalah cahaya dalam kegelapan. Ia juga berpendapat bahwa eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah terhadap Tuhan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada aliran filsafat eksistensialisme berdasarkan aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi dapat dikemukakan beberapa implementasi eksistensialisme dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada aliran eksistensialisme sangat mengedepankan dan mengutamakan perorangan atau individu. Dalam dataran pendidikan, aliran ini menuntut adanya sistem pendidikan yang beraneka warna dan berbeda-beda, baik metode pengajarannya maupun penyusunan keahlian-keahlian. Dan yang kedua ada aliran filsafat ini memandang individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Dalam hal ini, individu hanya mengenal dirinya dalam interaksi sendiri dengan kehidupan. Dan yang ketiga ada aliran filsafat ini percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua masalah. Karena itu, murid berkewajiban untuk melakukan eksperimen dan pembahasan untuk memungkinkan ikut secara nyata dalam setiap berkedudukan yang dihadapinya atau dalam setiap masalah yang hendak dipecahkan. Dan yang terakhir ada aliran ini tidak membatasi murid dengan buku-buku yang ditetapkan, membatasi kemampuan murid untuk mengenal pandangan lain yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Aliran ini mengutamakan pembelajaran yang memungkinkan seseorang mempunyai kemampuan yang besar, seperti bermusik, memahat, menggambar, menulis, berpidato, dan berdrama. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk itu, pertanyaan yang saya buka di sini hanya 4 untuk sesi pertanyaan pertama. Dan untuk teman-teman yang ingin menanyakan, mohon ditulis di kolom chat. Untuk itu, saya berikan ke teman-teman yang ingin bertanya.
Ya, baik. Kepada Citra Nurul Afni, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kepada Citra Nurul Afni, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana eksistensialisme memandang peran kebebasan dan tanggung jawab individu dalam membentuk eksistensi seseorang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Berikutnya saya berikan kepada Dinda Aulia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana eksistensialisme memandang keberadaan manusia? Apa arti menjadi manusia menurut para filsuf eksistensialisme? Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Kemudian kepada Rosmiana. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya pada kesempatan ini yaitu sebutkan dan jelaskan apa perbedaan utama antara eksistensialisme dengan nihilisme serta apa peran dari keduanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian saya berikan kepada Rosmi sebagai penanya terakhir dari sesi pertama. Saya silakan. Untuk teman-teman yang lain bisa bertanya di sesi kedua. Kepada Rusmiar Haruna, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana eksistensialisme mempengaruhi pandangan tentang tujuan pendidikan? Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari teman-teman. Kemudian saya berikan ke pemateri beberapa menit untuk mencari jawabannya. Jika jawabannya sudah ada, dipersilakan untuk menjawab. Ya, Elsa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosmiana, yaitu sebutkan dan jelaskan apa perbedaan utama antara eksistensialisme dan nihilisme, serta apa peran dari keduanya. Perbedaan utama antara eksistensialisme dan nihilisme terletak pada pandangan mereka tentang arti dan nilai kehidupan manusia. Eksistensialisme memandang bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan arti dalam hidup mereka sendiri melalui pilihan dan tindakan mereka. Sementara itu, nihilisme meyakini bahwa kehidupan tidak memiliki arti atau nilai intrinsik dan segala hal akhirnya sia-sia. Peran eksistensialisme adalah mengajak individu untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka, menghadapi eksistensi mereka dengan penuh keberanian, dan menciptakan arti dalam situasi yang seringkali absurd. Eksistensialisme mendorong manusia untuk hidup autentik dan menghadapi realitas dengan jujur, meskipun itu mungkin penuh dengan ketidakpastian dan konflik. Di sisi lain, peran nihilisme seringkali menciptakan rasa kekosongan atau keputusasaan terhadap nilai dan makna hidup.
Namun, dalam beberapa kasus, nihilisme dapat menginspirasi individu untuk mempertanyakan nilai-nilai yang diterima secara tradisional dan mengeksplorasi konsep-konsep baru atau alternatif tentang kehidupan dan eksistensi. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Elsa. Kemudian saya berikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawabannya, saya persilakan. Baik, saya rasa tidak ada. Saya kembalikan ke Rosmiana. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya sudah lumayan jelas dan dapat saya simpulkan bahwa pertanyaan saya tadi, apa perbedaan utama antara eksistensialisme dengan nihilisme. Jadi perbedaannya itu, kalau eksistensialisme itu memandang bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan arti dalam hidup mereka sendiri. Sementara nihilisme, dia meyakini bahwa kehidupan tidak memiliki arti atau nilai intrinsik, dan segala hal yang terjadi itu akan sia-sia. Serta peran dari antara eksistensialisme, yaitu dia mengajak peran individu untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka, menghadapi eksistensi mereka dengan penuh keberanian, dan menciptakan arti dalam situasi yang seringkali absurd. Terus juga tadi peran dari nihilisme, yaitu dia menciptakan peran kekosongan atau keputusan asa terhadap nilai dan makna hidup. Tapi ada beberapa kasus yang menilai bahwa nihilisme dapat menginspirasi individu untuk mempertanyakan nilai-nilai yang diterima secara tradisional maupun mengeksplorasi konsep-konsep yang baru atau alternatif tentang kehidupan yang akan datang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan ke pemateri, mungkin masih ingin menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Citra. Bagaimana eksistensialisme memandang peran kebebasan dan tanggung jawab individu dalam membentuk eksistensi seseorang? Yaitu eksistensialisme memandang peran kebebasan dan tanggung jawab individu sebagai elemen-elemen utama dalam membentuk eksistensi seseorang. Dalam pandangan eksistensialisme, individu memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup mereka sendiri melalui pilihan dan tindakan mereka. Kebebasan ini bagaimanapun juga membawa tanggung jawab yang besar terhadap individu untuk menciptakan makna dalam kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks filsafat, pendidikan eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam mengembangkan diri mereka sendiri. Pendidikan eksistensialisme berfokus pada kebebasan manusia dan memberikan kontribusi berharga dalam memahami makna individu, menentang pandangan tradisional mengenai tujuan hidup dan nilai-nilai yang diberikan. Eksistensialisme juga menekankan pentingnya subjektivitas individu dan tanggung jawab dalam menentukan makna hidup. Guru eksistensialis harus mampu menumbuhkan rasa kesadaran diri dan tanggung jawab individu. Dalam sintesis, eksistensialisme memandang kebebasan dan tanggung jawab individu sebagai kunci dalam membentuk eksistensi seseorang, memungkinkan individu untuk menentukan makna hidup mereka sendiri dan menciptakan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan mereka. Sekian jawaban Anda, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini tadi jawaban dari Christiana Maria. Kemudian saya berikan ke teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawabannya, saya persilakan.
Oke, karena saya rasa tidak ada, saya berikan ke Citra Nurul Optimi. Bagaimana jawabannya? Apa sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawaban yang diberikan oleh saudari Kiki sudah dapat saya pahami. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa eksistensialisme memandang peran kebebasan dan tanggung jawab individu sebagai elemen-elemen utama dalam membentuk eksistensi seseorang. Dalam pandangan eksistensialisme, individu memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup mereka sendiri melalui pilihan dan tindakan mereka. Kebebasan ini bagaimanapun juga membawa tanggung jawab yang besar terhadap individu untuk menciptakan makna dalam kehidupan mereka sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Kita di kesimpulan dari Citra. Selanjutnya saya berikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, kepada Elsa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Aulia, yaitu bagaimana eksistensialisme memandang keberadaan manusia? Apa arti menjadi manusia menurut para filsuf eksistensialis? Pandangan eksistensialisme tentang keberadaan manusia yaitu menemukan makna di tengah ketidakpastian. Eksistensialisme menawarkan pandangan unik tentang keberadaan manusia, menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Bagi para filsuf eksistensialis, menjadi manusia bukan hanya tentang fakta biologis, tetapi juga tentang proses aktif menciptakan makna dan identitas dalam dunia yang seringkali terasa absurd dan tidak berarti. Ciri-ciri keberadaan manusia dalam eksistensialisme yaitu seperti kebebasan bereksistensi. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih keberadaan mereka sendiri, tidak terikat oleh takdir atau determinisme. Yang kedua, ketidakpastian dan kecemasan. Keberadaan manusia diwarnai oleh ketidakpastian dan kecemasan. Kita hidup di dunia yang tidak terduga dan penuh dengan kemungkinan, dan kita harus menghadapi kenyataan bahwa kematian adalah bagian tidak terelakkan dari kehidupan. Yang ketiga, kebebasan untuk menciptakan makna. Kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan makna dan tujuan hidup kita sendiri. Tidak ada makna ditentukan sebelumnya, dan kita bebas untuk menemukan makna dalam keberadaan kita melalui pilihan dan tindakan kita. Yang keempat, kebebasan untuk bertindak. Kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertindak berdasarkan pilihan tersebut. Yang kelima, tanggung jawab atas kebebasan. Kebebasan kita datang dengan tanggung jawab yang besar. Kita bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan dan tindakan kita. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan terhadap dunia di sekitar kita. Kita harus menggunakan kebebasan kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu eksistensialisme dan arti menjadi manusia. Bagi para filsuf eksistensialisme, menjadi manusia bukan tentang pendefinisian yang kaku atau formula universal. Ini adalah proses berkelanjutan dari penemuan diri, penciptaan makna, dan pengambilan tanggung jawab atas keberadaan kita sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, memilih jurusan kuliah. Kita memiliki kebebasan untuk memilih jurusan kuliah, tetapi kita juga bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Yang kedua, membangun hubungan. Kita memiliki kebebasan untuk membangun hubungan dengan orang lain, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menghormati hubungan tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan etis. Kita memiliki kebebasan untuk membuat keputusan etis, tetapi kita juga bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, itu tadi jawaban dari Elsa. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan dan menyangka jawaban dari pemateri, saya persilakan. Karena tidak ada, saya kembalikan ke penanya, kepada Dinda Aulia. Bagaimana, apa sudah jelas? Sudah mudah dipahami? Baik, terima kasih untuk pemateri. Jawabannya sudah jelas dan dapat saya pahami. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa eksistensialisme menawarkan pandangan kompleks dan menentang tentang keberadaan manusia dan menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna. Eksistensialisme mendorong kita untuk menjalin hidup yang autentik, bermakna, dan bertanggung jawab di dunia yang penuh ketidakpastian. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Rosniar Haruna. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rusni R. Haruna, yaitu pertanyaannya langsung ke jawabannya. Ada pertanyaannya. Oh, itu. Bagaimana eksistensialisme mempengaruhi pandangan tentang tujuan pendidikan? Yaitu ada beberapa cara eksistensialisme mempengaruhi pandangan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama ada pengembangan kemandirian, yang kedua ada pencarian makna dan nilai, dan yang ketiga ada pengembangan kreativitas dan potensi, dan yang keempat ada kesadaran dan kebebasan dan tanggung jawab, dan yang kelima ada pemahaman akan kematian dan kehampaan. Yang pertama, pengembangan kemandirian. Eksistensialisme menekankan pentingnya pengembangan kemandirian dan otonomi dalam pendidikan. Tujuan pendidikan dalam perspektif ini adalah untuk membantu individu mengembangkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang terinformasi dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Dan yang kedua ada pencarian makna dan nilai. Eksistensialisme menyoroti pentingnya pencarian makna dan nilai-nilai dalam hidup. Tujuan pendidikan adalah membantu individu menemukan dan memahami nilai-nilai yang paling penting bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang autentik dan bermakna. Dan yang ketiga ada pengembangan kreativitas dan potensi. Eksistensialisme mengakui pentingnya pengembangan kreativitas dan potensi unik setiap individu. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong ekspresi kreatif dan pengembangan potensi penuh individu, sehingga mereka dapat menggali bakat mereka dan mencapai kehidupan yang memuaskan. Dan yang keempat ada kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab. Eksistensialisme menekankan kesadaran akan kebebasan individu dan tanggung jawab dalam membuat pilihan hidup. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu individu menyadari kebebasannya dan memahami konsekuensi etis yang melekat dalam tindakan mereka. Dan yang terakhir, pemahaman akan kematian dan kehampaan. Eksistensialisme menghadapi realitas kematian dan kehampaan hidup. Tujuan pendidikan adalah membantu individu memahami dan merangkul realitas ini, sehingga mereka dapat menentukan makna hidup mereka sendiri di tengah ketidakpastian dan eksistensi yang sementara. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari Yosia Maria. Juga saya berikan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari Yosia Maria, saya persilakan. Untuk kepada Nur Mutiara Madani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin menambahkan
tadi diberikan oleh pemateri ada pengembangan kemandirian, pencarian makna, ada pengembangan kreatif dan potensi, kesadaran kebebasan, dan mengenai kesadaran untuk kematian. Nah, saya akan menambahkan bahwa eksistensialisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan tentang tujuan pendidikan. Saya hanya ingin menambahkan 2 saja. Ada mengembangkan kesadaran diri dan empati. Eksistensialisme menggarisbawahi pentingnya kesadaran diri dan empati terhadap orang lain. Pendidikan eksistensialis bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai, keinginan, dan kebutuhan mereka. Hal ini juga melibatkan pengembangan kemampuan untuk memahami dan menghargai pengalaman dan perspektif orang lain. Kemudian ada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Eksistensialisme mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Pendidikan eksistensialis menekankan pentingnya mempertanyakan dan menganalisis keyakinan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Tujuan pendidikan adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk merenungkan eksistensi mereka sendiri, mempertanyakan makna hidup, dan memahami kompleksitas dunia di sekitar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi tambahan dari Nur Mutiara Ramadhani. Berikutnya saya berikan ke Rusnya Raharuna. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada pemateri dan juga tambahan jawaban dari Mutiara Ramadhani. Dari jawaban Rizky Amalia tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa eksistensialisme ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan tujuan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai upaya untuk mempersiapkan individu agar dapat menghadapi dan menemukan makna dalam kehidupan mereka sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa cara eksistensialisme mempengaruhi pandangan tentang tujuan pendidikan. Ada pengembangan kemandirian, pencarian makna dan nilai, pengembangan kreativitas dan potensi, terus ada juga kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab, terus ada pemahaman akan kematian dan kehampaan. Dan juga tadi ada tambahan jawaban sedikit dari Nur Mutiara Ramadhani mengenai cara-cara yang dapat mempengaruhi pandangan dari tujuan pendidikan. Tadi ada kesadaran diri dan empati kepada orang lain, dan juga pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari jawaban pemateri dan juga tambahan dari Nur Mutiara Ramadhani. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi kesimpulan dari pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Selanjutnya saya buka untuk sesi kedua. Kepada teman-teman yang menanyakan, silakan. Baik, kepada Desiana Nurul Marifat, silakan. Baik, di sini saya Desiana Nurul Marifat akan bertanya kepada pemateri, apa peran kebebasan dan tanggung jawab dalam eksistensialisme? Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya kepada Nur Rahma untuk mengajukan pertanyaannya, silakan. Kepada Nur Rahma, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana
Oke, maaf sebelumnya sepertinya Nur Rahma ada kendala jaringan. Kita ke Cindy Aulia terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya mau bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya itu, apakah hanya orang yang menderita yang bisa aktif untuk bangkit? Dan bagaimana dengan orang yang selalu bahagia? Apakah dia tidak bisa menemukan jati dirinya? Mungkin itu saya pertanyaan dari saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di situ teman-teman jika ingin menanyakan, saya persilakan selagi menunggu Nur Rahma masuk kembali ke kelas. Kepada teman-teman jika ingin masih menanyakan pertanyaannya, saya persilakan. Sharinganku. Baik, terima kasih moderator. Saya pertanyaanku. Pertanyaanku, bagaimana eksistensialisme dapat membantu kita menjalani hidup serta berikan salah satu tokoh penting dalam eksistensialisme. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dari pertanyaan dari Nur Rahma. Untuk itu, kepada teman-teman jika ingin masih menanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Karena sepertinya tidak ada, saya berikan kepada pemateri untuk mencari jawabannya. Jikapun tidak ada jawabannya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desiana. Apa peran kebebasan dan tanggung jawab dalam eksistensialisme? Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua konsep sentral dalam eksistensialisme, saling terkait dan tak terpisahkan dalam pemahaman manusia tentang keberadaan. Bagi para filsuf eksistensialis, kebebasan dan tanggung jawab bukan hanya hak dan kewajiban, tetapi juga esensi dari keberadaan manusia. Kebebasan yaitu ada dua. Yang pertama kebebasan bereksistensi, yang kedua ada kebebasan untuk bertindak. Kebebasan bereksistensi, eksistensialisme menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih keberadaan mereka sendiri. Kita tidak terikat oleh takdir atau determinisme dan kita memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidup kita. Kebebasan untuk bertindak, kita bebas untuk membuat pilihan dan bertindak. Berdasarkan pilihan tersebut, kita tidak dibatasi oleh kekuatan eksternal dan memiliki otonomi untuk menentukan bagaimana kita ingin hidup. Dan yang ketiga ada kebebasan untuk menciptakan makna. Kita bebas untuk menciptakan makna dan tujuan hidup kita sendiri. Tidak ada makna yang ditentukan sebelumnya dan kita bertanggung jawab untuk menemukan makna dalam keberadaan kita.
Dan yang tanggung jawab terdiri atas 3, yaitu tanggung jawab atas kebebasan, tanggung jawab atas keberadaan, dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab atas kebebasan kita datang dengan tanggung jawab yang besar. Kita bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan dan tindakan kita. Kemudian, tanggung jawab atas keberadaan, kita bertanggung jawab untuk menjalani hidup kita secara autentik dan etis. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas pilihan kita. Dan kita harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial, kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan terhadap dunia di sekitar kita. Menggunakan kebebasan kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke Baik, itu tadi jawaban dari Desi Amalia. Selanjutnya saya berikan ke teman-teman. Seperti biasa, jika ingin menambahkan ataupun menyanggah pertanyaannya, saya persilakan. Karena tidak ada, saya kembalikan ke Desiana. Bagaimana, apakah sudah jelas jawabannya? Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya dapat menyimpulkan kebebasan dan tanggung jawab adalah dua konsep sentral dalam eksistensialisme. Terus di sini kebebasan itu terbagi menjadi 3. Ada kebebasan berekstensi, ada kebebasan untuk bertindak, dan kebebasan untuk menciptakan makna. Terus di sini ada tanggung jawab juga. Tanggung jawab terbagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab atas kebebasan, tanggung jawab atas keberadaan, dan tanggung jawab sosial. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi kesimpulan dari Desiana. Jawabnya saya berikan kepada pemateri jika ingin untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kepada Elsa, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy, yaitu apakah hanya orang yang menderita yang bisa aktif untuk bangkit? Bagaimana dengan orang yang selalu bahagia? Apakah dia tidak bisa menemukan jati dirinya? Jawabannya yaitu tidak. Penderitaan bukan satu-satunya jalan untuk menemukan jati diri dan bangkit dalam hidup. Orang yang selalu bahagia pun bisa menjalani proses penemuan diri dan mencapai potensi penuh mereka. Kebahagiaan dapat membuka peluang baru. Ketika merasa bahagia, orang lebih terbuka terhadap pengalaman baru, koneksi dengan orang lain, dan kemungkinan untuk belajar dan berkembang. Hal ini dapat membawa mereka pada penemuan minat, bakat, dan tujuan baru dalam hidup yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kebahagiaan menumbuhkan rasa syukur dan apresiasi. Orang yang berbahagia lebih mudah mensyukuri hal-hal baik dalam hidup mereka dan dapat memotivasi mereka untuk terus berkembang, berkontribusi positif bagi dunia. Kebahagiaan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sikap positif dan optimis menular, dan orang yang bahagia dapat menginspirasi orang lain di sekitar mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik. Penemuan jati diri dan kebangkitan dalam hidup adalah proses yang unik dan individual. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan tidak ada satu formula yang cocok untuk semua. Baik penderitaan maupun kebahagiaan dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan dan perubahan. Berikut adalah tips untuk menemukan jati diri dan bangkit dalam hidup, baik bagi orang yang menderita maupun yang selalu bahagia. Yang pertama yaitu bersikap terbuka dan penasaran. Teruslah belajar dan mencoba hal-hal baru. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda dan menjelajahi kemungkinan baru. Yang kedua, dengarkan diri Anda sendiri. Perhatikan apa yang membuat Anda bahagia atau termotivasi.
Dengarkan apa yang termotivasi, apa yang Anda sukai, apa yang Anda ingin capai dalam hidup, yaitu yang ketiga, tetapkan tujuan dan buatlah rencana. Memiliki tujuan yang jelas dapat membantu Anda untuk tetap fokus dan termotivasi. Buatlah rencana realistis dan terukur untuk mencapai tujuan Anda. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghentikan Anda untuk mencoba hal-hal baru. Bersyukur atas apa yang Anda miliki. Luangkan waktu untuk menghargai hal-hal baik dalam hidup Anda, baik besar maupun kecil. Bantulah orang lain. Membantu orang lain dapat memberikan Anda rasa tujuan dan makna dalam hidup. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri dan pencapaian Anda sendiri. Ingatlah bahwa perjalanan menemukan jati diri dan bangkit dalam hidup adalah perjalanan yang seumur hidup. Nikmati prosesnya, pelajari dari setiap pengalaman, dan teruslah melangkah maju. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi jawaban dari Elsa. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun menyanggah pertanyaannya, saya persilakan. Karena tidak ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, saya berikan ke Cindy Aulia. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Dari jawaban dari pemateri tadi sudah cukup jelas dan dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa cara untuk menemukan jati diri dan bangkit dalam hidup bagi orang yang menderita maupun orang yang selalu bahagia. Yaitu yang pertama, bersikaplah terbuka dan penasaran. Yang kedua, dengarkan diri sendiri. Ketiga, tetapkan tujuan dan buatlah rencana. Yang keempat, jangan takut untuk gagal. Yang kelima, bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Yang kelima, bantulah orang lain. Dan yang terakhir, jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mungkin itu saja yang saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri, mungkin ingin menjawab pertanyaan terakhir dari Nur Rahmat, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma, yaitu bagaimana eksistensialisme dapat membantu kita menjalani hidup. Eksistensialisme menawarkan perspektif unik tentang keberadaan manusia yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Dan ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama ada mendorong introspeksi dan kebebasan berpikir. Dan yang kedua ada menekankan tanggung jawab dan kebebasan. Dan yang ketiga ada menemukan makna dan tujuan hidup. Dan yang keempat ada menghadapi kecemasan dan ketakutan. Dan yang terakhir menjalani hidup dengan autentik. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Sekian dari jawaban saya kembali. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Rizky Amalia. Kemudian saya berikan ke teman-teman, mungkin ingin menambahkan atau menyanggah pertanyaannya, saya persilakan. Baik, dan tidak ada, berikan ke penanya bagaimana dengan jawabannya, apakah sudah jelas? Dari Nur Rahmat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator dan pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawaban dari pemateri sudah sangat jelas dan saya dapat menyimpulkan bahwa
eksisten kita menjalani hidup dengan lebih autentik dan bermakna dengan 5 poin. Yang pertama, mendorong introspeksi dan kebebasan berpikir. Kedua, menekankan tanggung jawab dan kebebasan. Ketiga, menemukan makna dan tujuan hidup. Keempat, menghadapi kecemasan dan ketakutan. Dan yang terakhir, menjalani hidup dengan autentik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi kesimpulan dari Nur Rahma sekaligus pertanyaan terakhir dari sesi kedua ini. Untuk itu, karena pertanyaannya sudah dijawab sepenuhnya, maka berakhir pula sesi kedua ini, dan saya berikan kepada Ibu mungkin untuk memberikan arahan ataupun tambahan dan penguatan dari materi pada hari ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaannya tadi sudah dijawab ya semua oleh pemakalah. Lain kali nanti kalau misalnya ditutup boleh moderator kasih kesimpulan juga ya. Ya, oke. Ya, sebelum saya menambahkan ini saya mau konfirmasi dulu terkait absensi yang masih belum saya kasih hadir di siakat itu. Ada Dea Febrianti karena tadi belum respon ya. Saya tadi memanggil. Terus ada Firmansyah, Ningsih, dan Wulan. Ya. Itu 4 orang itu. Jadi Ibu saya kalau hadir, mau Ibu. itu Wulan berarti baru masuk ya setelah saya absen. Oke. Wulan sudah, berarti sisanya yang 3 orang ini yang belum saya kasih hadir. Oke, saya simpan dulu, disiapkan. Ya, oke, sudah selesai untuk absensi. Untuk penilaian juga saya sudah selesai. Tadi ya, menyimak sambil menilai adik-adik. Saya ingatkan lagi, mungkin yang belum tadi mendengar, yang belum ada nilainya itu sama sekali ya. Ada Ningsih, Firmansyah, sama Dea Febrianti. 3 orang ini kalau misalnya mau ada nilainya masih ada 2 pertemuan lagi di minggu-minggu depan ya. Oke. Saya izin untuk menambahkan. Sudah ada materi tambahannya ya di Google Classroom itu, tetapi mungkin dibandingkan dengan materi sebelumnya itu websitenya beda ya. Jadi yang website yang biasanya saya pakai itu dia tidak ada mengcover untuk materi hari ini yang eksistensialisme, sehingga saya menggunakan website lain atau sumber belajar lain ya. Ini dari website BINUS ada 2 materinya karena sama-sama membahas eksistensialisme, hanya saja bedanya itu kalau dilihat dari tahun di sini di linknya itu yang pertama tahun 2020 dan yang kedua itu tahun 2023, jadi ada updatean ya terkait materi hari ini ya. Jadi saya pakai 2 di sini dan sama-sama juga bahasanya bahasa Inggris ya. Kalau saya memang cenderung suka menggunakan sumber bahasa Inggris karena di samping adik-adik sebenarnya juga bisa latihan membaca ya, reading untuk bahasa Inggris sebenarnya lebih sebenarnya ketika adik-adik memahami bacaan bahasa Inggris itu lebih mengena di memori dibandingkan kalau kita hanya membaca bahasa Indonesia gitu kan. Karena kadang kalau kita membaca bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia itu kayak kita baca tapi tidak nyangkut di otak gitu ya. Cuman lewat-lewat aja. Nah, ya jadi saya pakai sumber ini ya terkait untuk bacaan tambahan. Nah, saya mungkin membahasnya dilihat dari pertanyaan ini mungkin random ya, tidak semua saya tambahkan karena sebenarnya sudah terjawab dari pemakalah tadi. Nah, eksistensialisme ini adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang sebenarnya pusatnya itu adalah
dari keberadaan manusia gitu. Mungkin saya kurang ingat apakah saya membahas di sini, di kelas ini atau di 2 kelas lainnya gitu, karena kan ada 3 kelas yang saya ajarkan juga. Ada mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang mungkin bertanya juga pada saat itu apa bedanya antara esensialisme dengan eksistensialisme ya. Bahwa kalau yang esensial itu sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang lebih membahas atau pusatnya itu adalah di bagian isi atau esensi gitu ya, yang ada di dalam ya. Jadi esensinya dulu yang muncul, baru eksistensinya atau keberadaan atau wujudnya. Sementara kalau hari ini yang dibahas adalah eksistensinya atau keberadaannya dulu gitu, baru nanti esensinya gitu ya. Jadi di situ letak perbedaannya ya. Nah, kemudian eksistensialisme ini kita memang berpusat pada manusianya gitu, fisik manusianya, wujud manusianya, bahwa manusia itu hadir, lahir di bumi ini gitu ya. Baru nanti ketika eksistensinya itu sudah ada, baru nanti ke esensinya gitu ya. Nah, kalau di bacaan ini eksistensialisme itu memang berpusat pada manusianya itu sendiri ya, bahwa em, yang ditekankan adalah pada individualisme manusianya gitu, atau pada setiap dari individu-individu ini gitu ya. Jadi setiap individu itu harus sadar bahwa mereka itu ada gitu ya. Mereka itu ada ya, mereka itu ada, tapi tidak semua manusia yang mungkin sampai sekarang walaupun usianya sudah dewasa atau sudah parubaya itu sadar bahwa mereka itu ada di bumi gitu ya. Nah, kesadaran itu kalau dari segi apa namanya otak ya, neuron neuron em, kajian tentang otak gitu ya, itu memang masih jadi misteri gitu, atau belum semuanya terpecahkan. Jadi tentang cara kerja otak itu sudah terpetakan ya secara saintifik, tetapi tentang kesadaran itu masih belum sepenuhnya gitu. Sementara eksistensialisme itu membahas tentang manusianya itu sendiri sadar bahwa mereka ada gitu. Jadi bukan hanya secara biologi dia lahir gitu, tapi secara kesadaran itu dia juga tahu bahwa dia ada gitu. Nah, sehingga tadi pokok bahasan tentang kesadaran yang ada di eksistensialisme itu memang masih sebenarnya adalah hal dasar di kajian ini, tetapi karena kalau secara saintifik itu masih jadi sebuah hal yang belum terpecahkan gitu ya, maka memang masih abstrak gitu ya bahasannya ini ya. Nah, kenapa masih abstrak? Karena kesadaran itu bisa saja belum tahu cakupannya gitu. Misalnya ketika saya dan adik-adik sekarang itu lagi duduk ya, mungkin saya sedang menjelaskan, adik-adik sedang menyimak. Di momen ini, di detik ini, mungkin kalian sadar bahwa oh saya sedang menyimak nih, atau saya sedang belajar. Tetapi pada beberapa detik kemudian gitu ya, atau momen kemudian selanjutnya mungkin kalian nggak sadar gitu, kalian tiba-tiba pikirannya tidak di sini gitu ya. Jadi akhirnya pokok bahasan kesadaran itu masih tidak begitu apa ya, belum begitu jelas sebenarnya. Nah, mungkin itu disclaimer ya terkait kesadaran ya. Consciousness biasanya konsepnya itu consciousness atau kesadaran, atau ke apa ya, terjaga gitu ya kita dari suatu kegiatan. Nah, eksistensialisme itu memang berpusat pada diri sendiri, bahwa seseorang itu harus bisa sadar ya, entah dari keberadaannya, kemudian juga nanti dari apa yang dia lakukan ya. Nah, selain itu, setiap individu itu juga sebenarnya ketika dia itu sadar keberadaannya di bumi ini, atau
dia hidup gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitasnya, sebenarnya sebelum ke aktivitas itu si orang tersebut itu harus tahu dirinya sendiri gitu. Harus bisa tahu bahwa saya itu seperti apa gitu ya. Entah dari pikirannya pada saat itu, kemudian perasaannya, kemudian em, bisa lagi selain ketika dia sudah tahu bahwa dia itu seperti apa sih orangnya, akhirnya individu tersebut juga tahu gitu ya bahwa saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, saya punya kelebihan, saya punya sesuatu yang mungkin saya sukain dan orang lain tidak gitu ya. Jadi ciri-ciri itulah sebenarnya bisa dikatakan bahwa seorang individu itu sudah eh, di garis awal tahu eksistensinya. Ya. Nah, ketika seseorang tersebut itu tahu tentang dirinya, maka akhirnya nanti akan lebih mudah untuk dia itu bisa memetakan selama dia hidup itu dia mau ngapain gitu. Jadi dari tujuan awalnya adalah memahami diri sendiri, maka nanti tujuan besarnya adalah apa peran dia gitu. Apa peran dia di kehidupan dia gitu ya. Perannya setiap orang pasti beda-beda gitu. Entah mulai dari dia memutuskan apa pekerjaannya nanti, profesinya seperti apa gitu ya, dan perannya di sosial atau di masyarakat itu seperti apa. Nah, sehingga di dalam filsafat pendidikan untuk eksistensialisme, akhirnya nanti di sekolah itu atau proses belajarnya itu gurunya tidak bisa langsung misalnya di kelas gitu ya, contohnya ini langsung misalnya mengajarkan materi apa gitu, tanpa guru dan siswanya ini sebelum dia masuk ke materi tersebut siswanya itu diajak merefleksikan dulu gitu. Eh, jadi atau gurunya itu diajak guru dan siswanya itu diajak untuk sama-sama mengenal dirinya sendiri dulu gitu. Nah, ketika siswanya tahu bahwa dia sudah aware atau sadar tentang dirinya, tentang misalnya tadi kelemahan ataupun kelebihan diri sendiri gitu ya. Kemudian misalnya juga nanti akhirnya kan ketika dia tahu dirinya sendiri, si siswa itu juga tahu misalnya untuk belajar itu saya itu harus seperti apa sih misalnya cara belajarnya gitu ya. Karena dia udah tahu dirinya sendiri ya. Nah, nanti akan lebih mudah sebenarnya guru itu untuk membantu siswa untuk belajar gitu. Jadi ketika siswanya tahu bahwa oh saya itu belajarnya mungkin eh, harus yang seperti apa syaratnya, misalnya entah tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa, apakah saya itu lebih suka belajarnya itu dengan mendengarkan guru atau dengan membaca buku atau dengan praktek gitu ya, sehingga nanti gurunya itu lebih mudah sebenarnya untuk mengarahkan siswa untuk belajar gitu ya. Jadi itu tahapan awal kalau untuk aliran filsafat pendidikan dalam sekolah misalnya gitu ya. Jadi guru dan siswanya itu sebelum langsung masuk ke materi, tetapi awalnya tadi diberikan refleksi dulu atau diberikan kayak mungkin apa ya motivasi dulu gitu ya, atau ada sesi di mana sebelum masuk ke materi guru dan siswanya itu harus bisa fokus dulu gitu untuk nanti mau belajar. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana caranya nanti sekolahnya ini gitu ya untuk kalau dia mau menerapkan aliran filsafat pendidikan eksistensialisme dengan baik. Mungkin kalau di Indonesia misalnya ya kita kan tahu sampai sekarang itu kan di pendidikan formal, artinya di pendidikan yang diselenggarakan oleh negara gitu ya, dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu kan mungkin tidak begitu maksimal kalau aliran filsafat pendidikan ini dipakai di jenjang pendidikan tersebut gitu ya, di sekolah. Kenapa? Karena tadi ketika misalnya gurunya itu pengen siswanya itu tahu dirinya sendiri, akan sulit
kalau misalnya setiap kelas itu gurunya itu hanya satu gitu ya, dibandingkan rasio siswanya itu mungkin paling 1:30 mungkin ya. Artinya satu guru itu harus memfasilitasi 30 siswa ya. Nah, itu akan sulit sebenarnya karena waktu untuk si siswanya itu bisa belajar dan memahami diri sendiri itu kan nggak bisa hanya 1 hari saja ya. Jadi butuh beberapa lama waktunya, sementara guru itu harus membagi fokusnya itu di 30 siswa itu gitu ya. Jadi mungkin susah atau sulit gitu ya menerapkan aliran ini di sekolah-sekolah. Nah, mungkin yang bisa diterapkan adalah dengan pendidikan yang non formal atau informal. Apa itu em, misalnya siswanya itu setelah bersekolah mereka juga eh, mendapatkan pendidikannya itu yang informal atau non formal. Bisa dengan mereka mengikuti les gitu ya atau ikut tutor gitu ya yang bisa meng-hire atau yang bisa eh, mempekerjakan misalnya ada guru profesional gitu ya atau pengajar gitu ya pengajar yang bisa eh, memfasilitasi mereka secara privat gitu atau mungkin em, jadi satu guru dengan atau satu pengajar dengan satu siswa gitu itu lebih maksimal sebenarnya gitu ya dibandingkan kalau di sekolah tadi 1:30 misalnya siswanya. Tapi kelemahannya kalau misalnya kita mau pakai eh, pendidikan yang informal dan non formal tadi khususnya misalnya mempekerjakan kayak pengajar yang sudah bersertifikat, kemudian dia sudah ahli dalam misalnya materi tertentu atau hal tertentu gitu yang mau diajarkan ke siswa tersebut, maka mungkin akan terkendala dengan biaya gitu ya, karena untuk meng-hire pengajar itu kan em, kita butuh dana gitu ya, atau kita butuh uang untuk juga pastinya akan diberikan ke pengajar tersebut gitu ya, tanpa percuma gitu ya, atau tanpa biaya mungkin pasti itu mustahil gitu kan. Nah itu kendalanya gitu. Jadi untuk anak-anak yang orang tuanya itu mungkin eh, sanggup membiayai anaknya untuk bisa les lagi di luar dari sekolahnya itu sebenarnya hal yang mudah gitu kan. Jadi tinggal mencari saja orang-orang atau pengajar-pengajar yang sudah bersertifikat, kemudian si siswanya itu, anaknya itu nanti misalnya mau dilesin apa gitu, entah mungkin eh, apa namanya belajar materi lebih dalam lagi gitu ya misalnya kayak mata pelajaran yang kayak di sekolah tapi diperdalam lagi atau misalnya eh, lesnya atau tutornya itu tentang si anaknya itu pengen em, tertarik di bidang apa mungkin kesenian kah musik kah atau hal lain gitu ya yang bisa diajarkan di luar dari sekolah gitu ya. Jadi itu sih itu kendalanya ya. Tapi sebenarnya balik lagi kalau itu kendalanya em, orang tua itu sebenarnya bisa gitu jadi pengajar juga gitu. Artinya tidak bisa kegiatan pendidikan itu hanya di sekolah saja gitu. Jadi ketika pulang di rumah masing-masing anak-anaknya sebenarnya bisa diajarkan atau dididik lagi oleh orang tua gitu. Jadi orang tuanya tidak lepas tangan ya. Artinya kegiatan pendidikannya itu bisa berlangsung setiap saat gitu. Jadi ketika pulang dari sekolah sampai rumah anak-anaknya itu bisa juga diajarkan oleh orang tua gitu ya. Jadi mungkin yang pilihan pertama ketika misalnya orang tua terbatas akan dana ya untuk meleskan anaknya mereka sebenarnya bisa meleskan anak-anaknya sendiri gitu di rumah. Tetapi kekurangannya adalah apakah si orang tuanya aware atau sadar bahwa eh, mereka juga punya tanggung jawab gitu ya untuk mendidik anak-anaknya tersebut gitu. Kemudian apakah punya waktu juga gitu ya, karena bisa saja mungkin masalahnya adalah juga bukan hanya dana yang terbatas, tetapi juga orang tuanya bekerja gitu, full time job gitu, misalnya ayah dan ibunya ya. Maka ya
pastinya anaknya akan tidak bisa tidak bisa dididik gitu ya di rumah begitu ya. Jadi harus dari orang tuanya juga ya punya kesadaran yang tinggi bahwa anak-anaknya ini bukan hanya sekolah itu ya hanya mendapatkan materi-materi terus gitu ya tanpa anak-anaknya itu tahu bahwa mereka itu kenapa sih sekolah gitu. Kenapa sih saya harus belajar materi ini di sekolah banyak banget gitu ya. Jadi kesadaran itu kan harusnya muncul dari diri setiap manusia ya. Tetapi kan tantangannya adalah dari anak-anak ini gitu. Anak-anak ini kan belum dewasa gitu ya. Jadi belum dewasa, mereka juga pemikirannya juga belum matang dan mereka juga mungkin belum sampai ke situ pertanyaan-pertanyaan filosofis itu gitu bahwa kenapa harus belajar, kenapa harus bersekolah, kenapa harus bekerja gitu ya. Nah, artinya ketika di sekolah itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu dari gurunya, maka pasti siswa juga akan asing gitu terhadap materi kesadaran ini gitu bahwa yang pertama kali mereka harus lakukan adalah mengenal diri sendiri gitu ya sebelum mengenal materi-materi di luar mereka gitu ya. Jadi itu dulu sebenarnya yang diajarkan di sekolah tapi kan mungkin karena banyaknya materi yang harus dikuasai siswa di sekolah, kemudian keterbatasan guru juga gitu ya untuk mengajarkan dan lain-lain, waktunya itu terbatas di sekolah, maka harusnya di rumah atau di luar sekolah itu siswa bisa mendapatkan itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya inti dari filsafat pendidikan eksistensialisme itu gitu. Kita tidak bisa meminta siswa untuk sukses gitu ya atau punya cita-cita yang bagus, punya motivasi tinggi untuk hidup gitu ya. Tetapi kalau tidak ada bekal dari awal bahwa mereka itu kenapa sih harus tadi bersekolah, kemudian mereka itu kenapa harus bekerja, belajar gitu ya, maka pasti siswa tidak akan sampai ke kesadaran itu ya. Dan dampaknya juga ketika siswa itu tidak tahu kenapa sih mereka harus melakukan hal-hal tersebut, pastinya apa yang dilakukan di sekolah itu sia-sia gitu. Karena kalau mereka tidak sadar akan pentingnya hal yang mereka lakukan, mereka hanya secara formalitas saja gitu melakukan hal-hal tersebut sampai mungkin usia SMA gitu ya. Baru mungkin otaknya sudah mulai mempertanyakan bahwa ini saya sudah sampai SMA, kuliah ini saya ambil apa ya gitu ya. Pasti ada kebingungan-kebingungan itu karena ya itu alasannya adalah dari awal tidak diperkenalkan bahwa kenapa sih mereka bersekolah gitu. Ketika mereka sudah lulus SMA pasti mereka bingung gitu. Ini saya mau ambil jurusan apa ya? Saya mau kerja jadi apa ya gitu ya. Akhirnya waktu berapa tahun itu di SD sampai SMA itu mungkin apa ya tidak tidak bermakna gitu ya. Jadi seperti itu. eh Kalau tokohnya ini ya, salah satunya itu ada Jean Paul Sartre. Beliau tokoh eksistensialisme ya. Kemudian tadi ada juga yang bertanya atau sedikit menyinggung bahwa di eksistensialisme itu ya setiap manusia itu punya kebebasan yang sama, artinya porsinya itu sama gitu. Jadi tidak ada yang berkurang ada atau tidak ada yang kelebihan gitu. Artinya setiap dari individu itu punya kebebasan gitu ya, punya persentase kebebasan. Tetapi kebebasan itu kan adalah em, sebenarnya hal yang juga tidak bisa 100% tanpa konsekuensi gitu ya. Jadi artinya ketika setiap anak itu memilih untuk belajarkah atau tidak belajarkah itu kan hak mereka. Saya mau belajar, saya tidak mau belajar, tetapi kan ketika mereka memilih untuk belajarkah atau tidak belajarkah, di balik itu pasti ada konsekuensinya gitu. Ada tanggung jawabnya artinya. Berarti anak yang mau belajar maka waktunya digunakan untuk mendapatkan sesuatu, ilmu gitu. Ketika misalnya anak tersebut tidak belajar, maka harusnya guru itu sebenarnya juga akan memberikan apa ya eh, penjelasan bahwa kalau kamu tidak belajar berarti waktu kamu dipakai buat apa gitu ya. Waktu kamu misalnya dipakai buat bermain, bermain itu
apa yang kamu dapatkan gitu ya. Jadi si siswanya sebenarnya diajak untuk bertanya gitu ya, berdiskusi, berdialog bahwa kalau kamu memilih ini, kamu akan dapat ini. Kalau kamu memilih yang itu, kamu akan dapat itu gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu nantinya akan em, menjurus ke konsekuensi yang kamu lakukan tadi gitu ya. Jadi siswanya sebenarnya diberikan kebebasan gitu ya. Tapi mereka juga harus tahu bahwa dari kebebasan itu mereka juga akan mendapatkan konsekuensinya atau tanggung jawabnya juga gitu ya. Nah, ini beberapa tujuannya ya di poin-poin ini ya. Karena menekankan pada individualitas, maka harapannya ketika dia itu sudah mengenal diri sendiri, si siswa tersebut bisa menjadi salah satunya manusia yang utuh gitu ya, yang dia itu sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu tahu gitu apa alasannya. Kemudian tentunya dia bisa memilih pilihan yang paling terbaik gitu. Dari sekian banyak pilihan, dia memilih ini. Gitu. Dan pilihan itu tentunya pasti sudah ada alasannya kenapa dia memilih hal tersebut. Dan yang mungkin tujuan paling paling utamanya atau paling besarnya adalah mereka itu bisa hidup dengan baik gitu. Atau ya kalau dari masyarakat itu biasanya kamu sukses gitu ya. Jadi si siswanya itu nanti akan sukses. Artinya dia bisa memperoleh kecukupan mungkin finansialnya atau dia juga bisa aman gitu ya di kehidupannya. Dan bukan hanya itu juga, tapi dia juga bisa berperan di masyarakat gitu. Dia punya manfaat gitu ya di masyarakatnya. Jadi itu ya tujuannya dari filsafat pendidikan eksistensialisme ini. Nah, kalau yang ini, yang di tahun 2023 ini, mereka menambahkan bahwa ketika siswa tersebut tahu dirinya sendiri, maka mereka itu sebenarnya dewasa gitu ya dalam berpikir. Ya, kalau istilah em, yang paling populernya itu mereka kritis gitu ya. Mereka bisa berpikir kritis. Nah, kemudian mungkin ini juga ya, bahwa mereka itu unik ya. Artinya setiap anak-anak atau siswa itu ya mereka punya kelebihannya masing-masing gitu. Ketika gurunya itu mendapatkan ada siswa yang tidak jago di bidang misalnya A, maka tidak bisa langsung dijudge bahwa dia bodoh gitu atau dia tidak pintar. Berarti gurunya harus tahu bahwa pasti dia punya kelebihan di mata pelajaran lain atau dia punya kelebihan di bidang lain. Jadi sebenarnya itu yang nanti harusnya dikejar. Jadi em, yang mungkin gurunya itu awalnya eh, memaksakan, misalnya siswanya itu harus sama rata pinternya gitu ya. Dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, sosial, PKN, agama, dan lain-lain, semuanya itu harus dikuasai. Nah, di sini guru itu sebenarnya tidak boleh begitu. Artinya siswanya itu tidak bisa semuanya pinter gitu di mata pelajaran itu. Tapi yang misalnya ada beberapa mata pelajaran yang kurang, maka itu yang diperkuat lagi gitu ya. Tapi tidak bisa misalnya siswanya itu harus dipaksakan semuanya jago gitu ya. Karena pada akhirnya ketika dia bekerja, itu kan yang akan dilakukan itu kan kejuruannya atau keahliannya. Tidak semua hal yang mereka bisa kuasai itu yang dipakai di pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin ada materi-materi yang penting, yang dasar, yang harus dikuasai. Tapi kalau untuk materi-materi lanjutan, itu sebenarnya mungkin sebagai pilihan saja gitu. Jadi tidak semua hal itu harus wajib dikuasai oleh siswa gitu ya. Nah, bayangkan atau mungkin kalian bisa merefleksikan kalau di sekolah bagaimana gitu sejauh ini. Kalau di sekolah kan mungkin ya baik SD, SMP, SMA mungkin mata pelajarannya semuanya di, dipelajari ya.
gitu. Jadi mungkin sarannya atau apa ya, kalau dibandingkan dengan aliran filsafat pendidikan ini itu tidak begitu cocok gitu ya. Artinya ketika di SD harusnya mungkin bisa semuanya dipelajari gitu ya, tapi dasar-dasarnya saja gitu ya. Misalnya kayak matematika, IPA, terus kewarganegaraan mungkin ya, terus apalagi agama mungkin empat ini gitu ya, yang wajib bahasa Indonesia gitu ya mungkin ya, lima ini bisa diajarkan di SD, tetapi di SMP itu kalau menurut saya tidak lagi begitu gitu. Jadi SMP mungkin bisa saja siswanya sudah bisa memilih gitu. Oh, saya lebih suka di IPA gitu ya. Jadi akhirnya yang akan dipelajari matematika IPA saja gitu. Dan kalau misalnya mata pelajaran lain selain yang wajib itu, misalnya kayak ada yang mau belajar tentang kesenian atau ada yang suka olahraga bisa, tetapi itu diambil sebagai mata pelajaran pilihan gitu ya. Jadi biar masa sekolahnya mereka itu lebih tidak terbebani dengan banyak sekali materi gitu ya, tetapi mereka sudah tahu dari awal waktu kecil, mereka tahu mereka mau belajar apa gitu atau sukanya apa ya. Nanti ketika SMA, kuliah itu sangat mudah bagi mereka untuk memilih saya mau jadi apa, berarti saya harus belajar apa. Ya. Mungkin itu ya tambahan dari saya terkait materi hari ini ya, filsafat pendidikan eksistensialisme. Semoga ada tambahan dari situ ya selain dari pemakalah tadi ya. Oke, mungkin itu saja adik-adik. Sekian untuk hari ini ya. Pertemuan ke-13 sudah selesai.